Kan gini, kita membutuhkan sebuah proof ya, sebuah bukti kecil yang bisa terukur, yang bisa kita ketahui apakah memang misalnya diletakkan dalam satu kasus atau satu isu good governance, clean government, pemberantasan korupsi, apakah betul Purbaya ini memang pro itu. Nah, salah satunya usul saya ya, coba cek deh semua pegawai Kementerian Keuangan yang rangkap jabatan. Rangkap jabatan di BUMN. Satu, itu sudah tidak layak lagi. Kedua, sudah melanggar hukum. Dari dulu juga melanggar hukum sesungguhnya. Coba cek undang-undang tentang pelayanan publik. Mereka kan pelayanan publik semua itu. Tidak boleh rangkap jabatan di BUMN. Kemudian putusan MK khusus untuk wamen, nggak boleh juga rangkap jabatan. Nah, saya tanya dulu, ini saya nggak bingung. Apa kaitannya Menteri Keuangan dengan bersih-bersihnya BUMN tadi? Oh, bukan BUMN, Wamen? Kementerian Keuangan. Oke, kita kembali ke Rakyat Bersuara. Saya ada, apa itu, ibu-ibu, emak-emak. Boleh dikasih mic. Saya ingin tanya dulu, ibu kan yang paling berkepentingan sebenarnya. Sehari-hari belanja dan lain sebagainya. Ibu siapa? Boleh berdiri bisa, Bu? Ibu siapa? Ibu Lisa. Hah? Lisa. Lisa. Ya. Ibu Lisa sering lihat Pak Purbaya di media sosial? Sering di TV juga, Di TV, YouTube, ya. Senang lihatnya? Facebook, di IG. Oke, senang lihat? Banget, gayanya sederhana tapi dia berani karena benar. Oh, gaya sederhana tapi? Iya. Ya jarang kan menteri-menteri yang Oke. baru di apa? Gaya sederhana tapi benar. Iya, berani karena benar dia. Kayaknya saya agak ini, Bang Ferdinand senyum-senyum tadi bilang gaya sederhana tuh. Ya kalau ibu-ibu kan memang saya maklum lah, saya tidak ingin berkomentar jauh tapi saya tetap bertahan dengan kesimpulan saya sampai saat ini bahwa yang dilakukan Purbaya masih sebatas celetukan dan kita baru dapat lucunya, belum dapat hasil kerjanya. Oke. Tambahan sedikit ya. Oke. Sebentar, gitu. Oh. Apa yang Ibu harapkan dari Pak Purbaya? Terus Jadi- aja, terus aja, Terus? apa bongkar semuanya. Bongkar semuanya, Bongkar korupsi segala semuanya, macam. korupsi, iya. Sudah Pak Purbaya juga sudah buka telepon online ya, telepon Oke, hotline-nya? Hotline-nya dijawab kok bener. Oh, Ibu cek juga? Iya, saya sudah punya nomor telepon. Yang jawab siapa? WhatsApp Tapi dia? nama ininya Purbaya Enggak, itu teks ya? di WA. Iya, Oke. dijawab semua. Lapor apa waktu itu, Ibu? Soal pajak, soal di kelurahan. Enggak, Ibu lapor apa waktu itu? Waktu itu lapor tentang STNK, perpanjangan STNK itu kok tiba-tiba biasanya hanya untuk motor ya, untuk Iya. kendaraan roda 2 itu biasanya hanya sekitar 200-300-an, kok sekarang menjadi 500 Oke, terus perpanjangannya. dijawab apa di Itu situ? ada tambahan ininya lagi. Itu belum dijawab. Kalau itu belum katanya dijawab tadi. Kalau yang dijawab biasa kan kalau ibu-ibu kan muslim saya kan. Iya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus dijawab waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. oke. Saya pikir jawab substansi ya. Jadi tapi substansi belum dijawab. Kenapa STNK motor dari 300.000 naik 500.000? Iya benar. Belum Itu dijawab? Belum, benar. Tanya Bu, Pak kok belum dijawab gitu? Ya, kan banyak yang harus dijawab. Oke, permisif nih, permisif. Oke. Tambahan sedikit. Jadi assalamualaikum dijawab waalaikumsalam. Salah dijawab. Naik 200.000 STNK belum dijawab. Oke. Ya. Oke, tapi tetap yakin bahwa Pak Purbaya akan membawa perbaikan. Insya Allah. Oke, Kan, baik. ya bicara seperti itu kan untuk di hadapan 282 Bang Aiman. juta. Bang Aiman, ini perlu saya jelaskan. Kalau pajak motor itu pajak daerah, pemerintah daerah. Iya, betul. Jadi ya semestinya mungkin Pak Purbaya tidak akan jawab kan. Tapi kan ada opsennya. Oh iya, tapi maksudnya saya hanya memberitahu bahwa STNK itu pajak daerah. Pajak daerah, betul. Itu aja, Mas. Iya, betul. Ini tambahan sedikit ya, gini, Mas. Jadi nggak akan jawab. Oke, masuk akal juga menurut Ya. Bung Muyamin nih. Oke, silakan. Gini, Sedikit. Nanti Bung Muyamin. Kan gini, kita membutuhkan sebuah proof ya, sebuah bukti kecil yang bisa terukur, yang bisa kita ketahui apakah memang misalnya diletakkan dalam satu kasus atau satu isu good governance, clean government, pemberantasan korupsi, apakah betul Purbaya ini memang pro itu. Nah, salah satunya usul saya ya, coba cek deh semua pegawai Kementerian Keuangan yang rangkap jabatan. Rangkap jabatan di BUMN. Satu, itu sudah tidak layak lagi. Kedua, sudah melanggar hukum. Dari dulu juga melanggar hukum sesungguhnya. Coba cek undang-undang tentang pelayanan publik.
Mereka kan pelayanan publik semua itu. Tidak boleh rangkap jabatan di BUMN. Kemudian putusan MK khusus untuk wamen nggak boleh juga rangkap jabatan. Nah, Saya tanya dulu, ini saya nggak bingung. Apa kaitannya Menteri Keuangan dengan bersih-bersihnya BUMN tadi? bukan dan BUMN, Wamen? Kementerian Keuangan. Kan Oke. banyak sekali pejabat di Oh, di kementerian. lingkup Kementerian Iya, Keuangan aja di dulu nih. Kementerian Keuangan. Oke. Jadi maksud saya itu dulu dia lakukan. Ya. Kalau dia lakukan secara benar, konsisten, itu berarti dia ada tanda-tanda. Kadang-kadang kan gini, Sri Mulyani, bicara tentang good governance, clean government secara umum. Tapi Kementerian Keuangannya begitu saja. Rangkap jabatan di mana-mana. Ini paling enak tuh dirjen sama sekjen. Tinggal muter-muter aja itu. Biasanya di Himbara. Hari ini di BNI, besok di Mandiri, besok di BRI. Kadang-kadang ditaruh juga di Telkom, di Pertamina. Pokoknya ring satu. Yang sebelum Tantim dihapus itu kira-kira dapatnya setahun itu belasan miliar bahkan sampai puluhan miliar. Bayangkan. Setahun itu. Setahun. Ya tapi Ya Pak Prabowo sempat kalau menyatakan. misalnya per tahun 20 miliar ya sebulan berarti 1,5 miliar ya banyak juga kan. Nah karena itu menurut saya coba itu dicek satu-satu dan kemudian mereka tidak rangkap jabatan, berikan jabatan-jabatan itu kepada orang yang memang jauh lebih banyak waktunya dan profesional. Begitu. Oke, baik. Silakan, Bung Boyamin. Makasih Bung Aiman dan kawan-kawan semua. Saya pada posisi mendukung saja apa yang dilakukan Pak Purbaya jika itu kemudian juga masuk di lembaganya. Artinya di Kementerian Keuangan, ada di Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, termasuk perimbangan keuangan yang itu juga ada dengan Kemendagri. Seperti isu kemarin dana bagi hasil itu termasuk yang dipotong. Itu apakah benar itu hak lo itu? Kalau dana alokasi khusus, dana alokasi umum DAK DAU boleh itu dipotong. Dana Tapi- bagi hasil untuk daerah. Iya itu ada undang-undangnya. Oke. Undang-undang HKBD. Jadi hubungan keuangan pusat dan daerah. Itu ada prosentase-prosentasenya. Terutama dana bagi hasil untuk migas, untuk tambang Itu juga. hak ya. Iya hak. Oke. Itu nggak bisa dipotong. Bahkan sampai pada posisi kemarin saya diminta ke Cepu untuk daerah-daerah penghasil migas, terus juga ke Kalimantan Timur, itu sampai di angka 60%. Tapi itu kan zaman Menteri Keuangan sebelumnya. Enggak, sekarang ini yang di kemarin isu keuangan daerah yang dipotong besar-besaran. Nah, itu kan mengendap ada dua hal kan. Kalau dana bagi hasil itu kemudian dikurangi karena ini saya sempat diundang oleh Menteri Keuangan sebelumnya waktu itu dipanggil beberapa wartawan ya. Karena dianggap bahwa tidak semuanya berbentuk tunai. Sebagian disampaikan, ini disampaikan waktu itu ya oleh Bu Sri Mulyani, sebagian disampaikan dalam bentuk pembangunan jembatan dan sebagainya. Jadi dikembalikan langsung bentuk fisik. Bukan begitu, sudah diatur dalam Undang-Undang HKBD tahun 2022 itu hak daerah, dana bagi hasil. Bisa tambang, migas, kebun, itu memang sudah haknya. Ketika dikurangi itu melanggar undang-undang HKBD. Itu loh. Jadi ini tidak bisa dirangkai bahwa kemudian mengendap, bukan itu. Hak daerah untuk mendapatkan itu. Karena dia misalnya tambang, seperti Blok Cepu. Itu kan juga yang mendapatkan dampak negatifnya kan mereka. Sehingga dikasihlah dana bagi hasil. Kecil loh Bang. Itu hanya 6% segala macam. Itu dikurangi dari kemarin itu misalnya 120 miliar tinggal 60. Rata-rata separuh minimal itu. Dan akan pakai apa lagi bangunnya. Jadi itu yang ingin saya katakan, kita dukung aja, enggak apa-apa. Dalam pemahaman, ya kalau itu haknya daerah berikan. Tapi kalau memang itu ada pemotongan yang DAK, DAU, silahkan aja juga. Karena dianggap bahwa daerah ada korupsi. Sementara pusat juga korupsi, BTS Kominfo korupsinya 80% kerugiannya gitu. Jadi tidak equal gitu kalau dikatakan daerah korupsi, pusat juga korupsi. Jadi jangan kemudian jadikan alasan-alasan yang ingin menumpuk uang di pusat. Sementara di pusat sendiri kalau bicara silpanya kementerian berapa? Besar. Oke. Gitu loh. Jadi fair gitu aja. Jadi misalnya ini saya ingin berikan masukan pada Pak Menteri Purbaya gitu. Kita tanyakan nih. Ya. Oke, kita tanyakan di layar. Oke. Ya, Mana? silakan Mas. Oke, apa ini? Yang Mercy Bang. Mercy.
Mercy dulu deh yang. Ada apa dengan Mercy itu? Nah itu. Oke. Itu Mercy siapa ini? Mungkin harganya kalau itu ketahuan itu bisa 20 miliar. 20 miliar? Iya. Padahal ini klasik nih ya. Iya karena itu pernah dipakai James Bond waktu syuting film. Tahun berapa itu? 80-an? Iya 90-an lah. 90-an, oke. Oh ini Mercy pernah dipakai James Bond? Ya. Tahun 90-an? Ya. 90-an, Sekarang 2000. posisi ada di Indonesia nih? Di Indonesia. Oke, apa yang masalah di sini? Diselundupkan lewat Semarang dengan. Diselundupkan, saya garis bawah ini. Iya. Diselundupkan lewat Semarang, oke? Ya itu bulan Maret 2023. Artinya data-data Anda punya dong? Siapa yang nyelundupkan dan lain sebagainya? Oh saya yang bongkar kok. Oke. Loh, kasusnya harusnya dipenegak hukum dong sekarang. Enggak begitu ceritanya. Gimana? Oke. Jadi itu dengan dokumen. Jadi ada penyelundupan, tapi kasusnya nggak dipenegak hukum. Gimana? Saya jelaskan dulu. Silakan. Jadi itu diselundupkan dengan dokumen mesin untuk membuat sigaret kretek yang harganya kira-kira 150 juta. Kalau biaya masuk karena ini sebagai produksi 5%, berarti itu ya 5 juta tambah 2,5, 7,5 juta aja. Jadi Setelah Mercy saya ini bongkar ternyata dokumennya itu adalah alat pembuat sigaret kretek. Ya. Dokumennya, padahal Ya. isi dalamnya Mercy. Ya, betul. Oke. Terus kemudian saya bongkar, kemudian cara penyelesaiannya ini dianggap barang tidak bertuan, terus dilelang laku 2 miliar. Wow. Ya sebenarnya saya bisa menghasilkan 2 miliar kalau saya bisa nagih, tapi bisa kalau itu dibuka semua bahwa pernah ya harganya bisa kalau dilelang beneran bisa 10 sampai 20 miliar. Artinya maksud saya ini Pak Purbaya harus membersihkan. Bentar. Ini menarik. Ini menarik. Harganya bisa berapa tadi? 10 sampai 20. Kalau Jadi, dilelang lepas ya lebih bisa 10 sampai 20 miliar. Ya karena ini Bentar, ini menarik nih. 10 sampai 20 miliar. Ya. Oke. Masuk ke sini, saya katakan deh dengan bahasa gampangnya, dibuat abu-abu supaya terjadi lelang. Betul nggak? Ya enggak, tadinya kalau nggak kebongkar itu ya cuma cukup bayar 5 juta tambah 2,5, 7,5 juta ada aja. plan A, plan B. Ya, itu kan ketahu karena saya bongkar aja kemudian dilelang. Akhirnya dilelang 2 Ya. miliar. Ya, 2 miliar. Berarti kalau ini pikiran sederhana, yang dapat mobil Mercy ini patut dicurigai dong. Ya ada politisi. Loh, nggak maksudnya kalau seandainya begitu logikanya, artinya yang membayar 2 miliar ini atau sekarang mobilnya ada di mana itu patut dicurigai dong. Iya, bahkan diduga juga ya sebenarnya yang dia pengimpor sebenarnya gitu. Karena Oke. kemudian perusahaan kecil di Jawa Tengah itu yang mengimpor itu harusnya kan di blacklist. Enggak Ya. di blacklist juga karena dia memang hanya dipakai namanya. Artinya di sini Anda menuding, bukan menuding ya, Anda menyampaikan, ya boleh menuding lah, boleh saya katakan, bahwa ada permainan kalau penyelundupan bea cukai di sini. Iya. Bea cukai. Iya, memang bea juga. Sekali lagi saya ulangi, bea cukai berarti. Iya. Ya artinya anggap aja orang nakal nyelundup bea cukainya nggak tahu. Misalnya kan begitu. Dan itu nggak mungkin. Ya rasanya kok ini 90% nggak mungkin sebenarnya kan. Oke. Itu kan Baik. setelah itu pun tadinya waktu saya buka itu seakan-akan pada nggak ngeh aja gitu. Seperti saling lempar. Jadi dari sini nggak ada satupun yang dihukum terkait ini. nggak ada. Luar Karena biasa. ada mekanisme yang Luar biasa. jadi di dunia bea cukai, dunia pajak itu ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan cara-cara seperti ini bang. Kemudian barang tidak bertuan, padahal ada yang importirnya, ada yang Barang mesennya, ada yang 20 bayar. miliar dimasukkan seolah-olah barangnya 150 juta. Ya, Ya kalau lolos 150 juta aja tuh. bukan Pajaknya 5% maksudnya. dari 150 Iya, hanya pajaknya itu 7,5 ya. juta. Apa namanya cukainya? Iya, biaya masuknya. Biaya masuknya Ya. hanya 5% dari 150 juta. Iya. Padahal harganya 20 miliar. Iya. Tapi karena dibongkar oleh Mas Bonyamin, maka dijadikanlah lelang. 2 miliar, masih 1/10-nya. Ya, itu kan kalau versi karena ketahuan misalnya dibuka Iya. beneran bisa 10 sampai 20 harganya. Tapi maksud saya kalau ini barang mewah harganya 2 miliar aja kan harusnya 100%. Iya. 2 kali 2 4 miliar. Oke. Jadi loh negara malah bisa lebih dapat untung lagi gitu. Nah, inilah tugasnya Pak Purbaya. Ya boleh keluar tabraki semua, tapi ke dalam juga harus ditabrak. Ini bicara 4 miliar. Nanti hitung-hitungan matematika ada Oke. lagi. Terus kan yang dokumen. Ini cukup aja lah. Ini Oke. nanti Sebentar, bisa-bisa sebelum malah dokumen, saya Bang Bima dulu bentar. Ya ini mau nambahin Bang Bonyamin Ya. ya Bang. Jadi ini baru kasus mobil nih ya. ya. Kita kan temukan nih udah lama nih di hampir semua komoditas ekspor maupun impor.
mulai dari emas batangan, timah, kemudian batu bara, nikel olahan, bahkan ada nikel ore yang ternyata masih diekspor secara gelap. Dan kita mengimpor nikel ore juga dari banyak negara itu. Itu pas dicek itu beda antara yang dilaporkan bea cukai di sini itu dengan di negara tujuan ekspor ataupun impornya. Itu selisihnya besar banget. Terakhir itu kita investigasi di Kalimantan Tengah, itu ada hutan tanaman industri skala besar, itu cacahan kayu, ini baru ngomong cacahan kayu nih, diekspor ke Jepang. Setelah kita cek, wah luar biasa itu. Mulai dari surveyornya punya konflik kepentingan, dokumen-dokumennya dicocokkan dengan di Kementerian Keuangannya Jepang, itu bedanya besar sekali dan itu praktek yang harusnya Pak Purbaya tadi setuju. Ini semua dibereskan dan itu saya nggak nuduh ya, tapi ini banyak bocor itu di bea cukai. Oke. Dan kalau Pak Purbaya hanya saya mau membersihkan dan segala macam, kebijakannya itu belum ada untuk menutup misinvoicing atau celah itu. Itu jangankan 300 triliun rupiah. Kebocoran lebih. banyak di bea cukai. Banyak di bea cukai. Pajak Sama aja. Pajak juga sama sama aja. itu dua-duanya. Ya. Nanti makanya saya Oke, jelaskan. saya tanya ini masuk, saya harus buka ini. Ini masuk dari pelabuhan mana atau dari Semarang, Semarang? Pelabuhan ya? pelabuhan. Oke, baik. Tahun 2023 bulan Tanjung Maret. Mas. Oke, baik. Ya. Dan saya publikasikan di media-media Semarang waktu itu. Anda masih terus maju untuk mengusut Iya, masalah karena ini? pada posisi Minta sudah penegak hukum dilelang, udah. Tapi saya mestinya memang mengejar tadi yang importir sebenarnya siapa. Ownernya siapa, yang bayar di luar negeri itu siapa, sebenarnya bisa dikejar. Dan yang paling gampang kan sebenarnya perusahaan yang kecil tadi di Jawa Tengah tadi, di Jepara atau Kudus itu yang dipakai untuk seakan-akan mengimpor barang untuk mesin sigaret itu. Kalau itu dilacak semua ketahuan, tapi kemudian ya kayak dulu sepeda Brompton yang sudah ke rumah seseorang pejabat tiba-tiba dibalikin ke bandara lagi terus dianggap tidak bertuan lagi kan gitu. Pesawat Cara-caranya waktu itu, iya. Iya, caranya begitu dan ini tugasnya Pak Purbaya itu. Maksud saya begitu aja. Ya. Jadi ini masih kayak begini. Tadi Pak Bima kan yang paling terkenal kan isinya nikel tapi ngomongnya pasir. Tapi di bea cukai Cina dikatakan nikel harganya bahkan 5 triliun. Kita sudah kehilangan berapa itu? Maksudnya banyak hal itu. Ini isi mobil mewah yang dilaporkan mesin. Pembuat sigaret kretek dibuat harga 150 juta. Padahal harganya 20 miliar, luar biasa. Apalagi? Ya, yang ini cukai sekarang pengen yang pajak. Oke. Ini nanti hitung-hitungannya kita merasa bodoh atau pintar gitu, kelihatan itu. Oke, next. Yang dokumen. Silakan dokumen yang tadi ya. Ya. Oke. Ini dokumen apa? Ya? Yang pertama kali mana? Yang pertama kali. Terus. Next, oke. Naik terus. Nah, itu. Yang ini ya? Ya. Oke, apa yang Terus. disampaikan di sini? Jadi PT Namanya disamarkan nih. Oke. ya orangnya aja. Kalau Ya. PT-nya masih ada. Nama Oke. yang tanda tangan juga ada di bawah itu. Oke. Jadi Mas Boyamin boleh maju nggak apa? enggak apa. Di sini aja enggak apa-apa. Oke, nanti soalnya nunjuk-nunjuk bingung saya. Oh, ini ada tanda tangan Bu Sri Mulyani loh ini. Nah, ya Makanya itu. maju aja, nanti saya nggak Ya, ngerti. Coba nih, silakan. Oke. Jadi PT IPL itu punya tanggungan 1,7 triliun tagihan pajak. Oke. Terus karena tidak membayar, kemudianlah diusulkan untuk disandera. Pajak itu disandera badan 6 bulan. Iya. Bayar tidak bayar pokoknya nanti 6 bulan dikeluarkan. Tapi kalau dikeluarkan otomatis ya sudah harus beresi. Itu. Halaman sebelumnya. Setelahnya, Mbak. Setelahnya, oke, minta. Ya, setelahnya mana? Nah, ini terpotong di atasnya. Izin menyandera. Oke. Ini surat izin menyandra ya. Menyandera itu harus level menteri. 3 orang, 1, 2, 3 tadi. Itu ada komisaris, ada direktur utama, ada direktur. Oke. Kemudian yang bisa disandera adalah direktur yang tidak punya saham. Pada saat dia sandera dibuat peraturan dirjen yang membolehkan dia boleh dikeluarkan kalau membayar senilai hartanya. Hartanya dari SPT 15 miliar. Padahal orangnya hartanya masih banyak. Tapi ya dasarnya SPT. Nah, ini kita hitung-hitungan matematika. Yang disandera ini 3 orang, tapi kemudian karena tadi dianggap bayar itu, kemudian izin mengeluarkan 1 orang. Jadi yang disandera harusnya 3 orang, tapi ketika mengeluarkan ternyata 1 orang. Nah, artinya sampai sekarang ini masih gantung. 3 dikurangi 1 berapa Pak Iman?
Dua. Ini kosong. Nggak ada sama sekali. Loh, yang 2 enggak disandera sampai sekarang. Iya, iya. Berarti kan kosong. Jadi matematikanya kan kita yang bodoh atau yang pinter kalau yang membuat ini. Terus kalau yang tadi 3 dikurangi 1 sama dengan harusnya 2, tapi kosong karena yang 2 tadi dengan alasan 1 pilot, 1 udah meninggal atau apa gitu. Tapi saya punya kasus lain, perusahaan yang sudah pilot pun orangnya dikejar, paspornya aja ditahan. Disandera di blacklist, tidak bisa bepergian. Artinya seharusnya dilakukan penindakan, tidak Iya. dilakukan penindakan. Ya kan yang 1 sudah disandera, yang 2 kan disandera. Ya. Orangnya yang bertanggung jawab, apalagi yang itu paling besar itu pertanggungjawaban adalah pengurus yang punya saham. Ya. Ini kan yang disandera hanya pengurus yang tidak punya saham, sehingga dia dibuatkan peraturan. Jadi masuk sandera dulu, seminggu kemudian dia buat peraturan. Harusnya dia keluar itu kalau sudah semua beres, sudah lunas 1,7 triliun. Tapi kemudian ini 1,7 triliun. iya ini ada mana? Oke. 1,7 triliun. Jadi 1,7 triliun dikurangi 15 miliar berapa? Ini saya sebutkan aja ya. Ya. KPP Pratama Jakarta Pluit. Ya, Oke. ini tahun-tahun 2017. Oke. Jadi maksudnya tagihan 1,7 triliun, Oh, ini kasus 2017 ya? ya Oke. dibayar 15 miliar oleh namanya orang yang direktur bukan pemegang saham, dianggap selesai sampai sekarang. Artinya matematika saya jadi bodoh sekali. 3 dikurangi 1 sama dengan kosong. 1,7 triliun dikurangi 15 miliar sama dengan kosong juga. Lunas Saya semua. nggak nyanda ini. Atau apa yang Anda lakukan dari sini? Ya? Ya, artinya ada dugaan kong kali kong Nah, lah. makanya tadi kalau- yang seharusnya ditindak, dihukum, tapi kemudian Ya tidak kalau dilakukan tadi apa-apa. itu 2 miliar paling-paling sampai 20 miliar dari cukai. Ini pajak ini begini. 1,7 triliun. 1,7 triliun diselesaikan 15 miliar selesai. Nggak ditagih-tagih lagi udah. Pajaknya harus Artinya maksudnya gini, Oke. saya ingin menjelaskan, yang besar-besar inilah harusnya yang dikejar. Harusnya mereka bayar pajak 1,7 triliun. Ya Un, Tapi cuma dibayar 15 miliar, dianggap lunas selesai. semua. Lunas. Dianggap lunas karena tidak dikejar lagi. Sementara hari ini saya membayar denda itu 11,8. Ya. Dari tagihan saya 2021 karena Covid nggak terlalu fokus membayar pajak. 2 tahun atau 3 tahun saya kurang bayar pajak 60 juta. Terus terkait ini Ini apa yang Anda betul. lakukan? Nah, ini saya masukkan Pak Purbaya. Bisa dia kalau gagal tidak bisa nagih 1,7 ini berarti ya omong doang gitu loh. Oke. Banyak nanti PR-PR saya yang akan saya berikan kalau dari cukai begitu terus kemudian cukai rokok. Itu perusahaan-perusahaan besar itu sebenarnya sudah ketahuan produksinya dari mesin itu sehari berapa. Itu tahun 2011 2015 punya catatan. Kira-kira kewajiban selama 5 tahun itu sampai 10 triliun perusahaan rokok-rokok besar. 10 triliun, oke. Ya, yang dikejar rokok-rokok kecil kemarin di Surabaya. Saya salut pada Pak Hakim Safrudin Pengadilan Negeri Surabaya. Agak jengkel, yang diproses itu hanya orang yang jualan rokok di toko. Suppliernya tidak dikejar, pabriknya tidak dikejar. Dan itu marah rasanya beliau, lah kalian ngapain penegakan hukum kalau cuman orang yang jualan eceran? Pabriknya enggak. Terus kemudian suppliernya enggak, yang pemilik tunggal enggak. Jadi masih banyak PR yang di dalam sendiri Pak Purbaya harus diberesi juga. Oke, baik. Jadi 2 hal tadi disampaikan, pajak dan biaya cukai. Ya. Itu masalah klise, masalah Terus juga klasik sebenarnya. perimbangan keuangan daerah tadi dan bagi Perimbangan hasil. keuangan daerah, oke. Tapi yang tadi yang paling mungkin menyita perhatian adalah mobil James Bond tadi ya. Meskipun nilainya mungkin nggak sebesar sefantastis yang 1,7 triliun, Ya. yang diselesaikan 15 miliar selesai semuanya. Luar biasa. Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.